tiba-tiba akun kita banyak di like, di tag orang, di share, kayak gitu. Terus tiba-tiba pas saya buka TikTok, loh tiba-tiba udah 1,5 juta yang nonton. Indah kalau mau dirasain indahnya doang. Padahal sebenarnya juga ada nangisnya, ada sedihnya omongan orang lain kadang. Tapi kan nggak mau ngasih tahu itu orang lain, nggak akan mau. Orang maunya orang ngelihatnya, ih dia rame terus ya, ih happy kayaknya. Iya memang yang dirasain itu, semoga itu terus. Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast, tempat kita membahas tentang berbagai ide dan informasi tentang bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi bersama saya, Katrini Natisarasia, dosen dari LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Halo, saya Dede Suryadi, redaktur majalah Bisniswa. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik, dan ini spesial, karena ini salah satu alumni dari Fakultas Bisnis LSPR. Nah, siapa nih? Coba diperkenalkan. Gitu. Jadi hari ini saya menjadi salah satu dosen yang berbangga, gitu. Karena kita tamunya adalah alumni nih, salah satu alumni dari Fakultas Bisnis, gitu. Yang akan berbagi cerita tentang bisnisnya, yaitu Hana Japan Cake. Selamat datang. Nama Alnaba sebagai founder dari Hana Japan Cake. Nah, monggo Mas. Kira-kira tampilannya seperti ini nanti kita banyak menarik banget cerita, ya. Menarik tampilannya menarik nih. Bahana, panggilannya Bahana kan ya? Rahma. Mbak Rahma. Oh iya. Hana nama itu ya. Mbak Rahma ini gimana nih cerita mendirikan bisnis ini? Dan sekarang kan baru lulus ya sebagai alumni pertama dari Fakultas Bisnis ya, sukses ya. Jadi gimana ceritanya membangun bisnis ini? Ceritanya sebenarnya lucu sih Mas. Kalau awal buka ini tuh unexpected lah kita bilangnya, di luar ekspektasi. Jadi awalnya ini di tahun 2023. 2023 kan masih kuliah, masih semester 6 masih semester 6. Jadi kita memang, keluargaku memang punya beberapa usaha di bidang kuliner. Terus kita waktu itu bukalah ekspansi ke Medan. Awalnya dari Bogor, terus kita ke Medan, salah satu franchise, salah satu brand lah. Terus di Medan ini kita buka di salah satu tempat di daerah Medan, ada anak muda yang jualan shuffle pancake, tapi dia memang cuma kayak di tempat kecil jualan shuffle pancake. Pada saat itu memang kita lagi ada di Medan, lagi ngecek outlet kuliner kita yang di sana. Terus tiba-tiba dia minta tolong sesuatu, kayak ada masalah kayaknya di tempat dia. Terus dia minta tolong karena dia karyawannya cuma satu dan dia cewek gitu ya. Jadi dia minta tolong sama kita buat tolong bisa bantuin sesuatu ini gak? Ya itu. Terus akhirnya kita nanya, kamu jualan apa gitu? Jualan shuffle pancake. Baru kapan bukanya? Baru di akhir 2023 inilah gitu kita baru buka. Terus cabangnya di mana? Baru di sini. Dan pada saat itu dia cuma jual produk shuffle pancake aja. Belum banyak seperti sekarang brand Hana Japan Cake ini. Akhirnya kita nanya, kamu berdiri kapan? Sama siapa aja? Kita sendiri Kak. Kita memang belum ada siapa-siapa. Terus memang mau buka cabang tapi secara sumber dayanya kurang gitu. Dan memang dia juga masih di umur 20-an lah, sama lah seperti saya gitu. Akhirnya dari situ di tahun 2023 itu akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan kerjasama sampai sekarang. Ya, untuk berpartner ya, untuk expand, untuk membesarkan. Awalnya dia cuma shuffle pancake aja gitu di tempat kecil. Nah, ceritanya udah terlanjur kejebur nih. Fun nggak? Seneng nggak? Seneng banget, alhamdulillah. Sesuai passionnya berarti ya? Iya, memang dari dulu suka masak, dari dulu juga orang tua buka catering, jual ini jual itu gitu. Pokoknya produk-produk kuliner aja kita buka-bukanya. Ini kan kue ini banyak banget ya di Bogor juga banyak gitu ya, ada yang terkenal juga. Nah, apa nih diferensiasi dari HJ ya, singkatannya Hana Japan Cake ini?
Kalau shuffle pancake itu kenapa akhirnya berani buka ya? Iya. Itu karena masih dikit pertama. Iya. Dia sebenarnya itu viral itu pertama kali di Jepang kan, namanya Japanese pancake ya. Iya. Itu di tahun 2022 akhir. Terus karena memang cara buatnya itu susah. Sensitif banget. Saya nyoba tuh Mas, nggak gampang. Kelihatannya sampai Iya, dia iya. bisa fluffy, Yes, benar, dia benar. bisa ngembang. Kita cara ngewishnya ngocoknya ada Iya, lain. cara prosesnya itu susah. Jadi memang orang untuk jual kayak gini tuh resikonya tinggi. Kalau Iya. misalkan buat kalau orang-orang baru buat dan ngasal buatnya pasti gagalnya tuh banyak. Oh gitu. Pertama kita juga research and develop si produk ini juga susah. Oke. Awalnya kan dia memang sudah punya resepnya nih ya si partnerku ini. Tapi karena kita akhirnya join, dikembangin lagi gimana caranya biar lebih enak lagi apa segala macam. Itu kan sensitif ya buat kayak gini. Jadi banyak toko kue memang banyak, tapi untuk jual fluffy pancake ini masih sedikit. Jadi memang peluangnya pada saat itu kita masih gede banget untuk jual ini. Konsepnya itu memang tersaji hangat ya. Iya. Nah, makanya sebenarnya. ini si Hana Japan Cake ini outlet kan jadinya supaya bisa enak, nyaman dinikmati di situ. Jadi kita siapinnya beberapa, habis buat lagi gitu. Jadi Oke, selalu fresh. gitu. Outletnya sekarang ada di mana? Kalau total outlet kita banyak sih di Medan, ada hampir 6 kalau nggak salah. Di Medan. Kalau di sini baru di Pamulang sama di Pengasinan, insya Allah bulan depan buka lagi di daerah Depok juga. Dari Depok. Luar Berarti biasa. sudah hampir 10 Iya, totalnya. Tapi dalam kalau di tempo sini setahun ya. Dua tahun ya. dua tahun. menuju 2 tahun ya, Menuju menuju 2 2 tahun. tahun. Menarik banget ya. Iya. Nah, tantangannya apa nih, kan berpartner ya satu, kemudian yang satu di ujung pulau yang Medan, sana, yang satu di iya. sini. Tantangannya apa nih, Rama? Tantangannya kalau dari internal ya, kalau misalkan kan kita tuh pasti banyak lah idenya ya. Kita punya ide, dia juga punya ide, terus juga kita punya jalan yang kayak kalau kayak gini tuh kayak gini-gini loh gitu. Kalau dia punya pegangan dia sendiri, ya kayak gitu gimana caranya cari tengahnya aja dia kan. Kita memang tujuannya adalah untuk membangun brand ini. Jadi kita kalau misalkan dia punya inovasi produk, saya punya inovasi produk, pasti kan kita sama-sama saling coba di daerah masing-masing. Kita coba, akhirnya kita coba tes pasar juga di daerah masing-masing. Itu tantangannya paling kayak banyak karena banyak pemikirannya juga, jadi banyak cekcoknya juga. Terus kalau misalkan tantangan dari eksternalnya kan karena kita juga masih baru, produk ini tuh masih dikit banget ya. Jadi orang tuh niruin tuh gampang. Walaupun balik lagi untuk buat produk ini susah. Mau seniru-nirunya latihan. Seniru-nirunya nggak akan pernah bisa sama. Ya paling jadi tiba-tiba ada datang keluar produk baru, harganya yang lebih murah, atau dia ngikutin dari segi brandnya, logonya, apa segala macam. Itu sih tantangannya. Dan Ini pricingnya berapa nih kalau di pasaran nih? kita mulai dari 6.000. 6.000. Itu per piece? 6.000 itu salah satu produk. Kalau yang ini 12.000. Oke. 12.000 satu. 12.000 satu itu. Satu. Iya. Jadi ada yang isi 3 kayak gini boxnya. Kalau ini untuk paketan birthday. sih. Ada isi Varian 6. rasanya juga macam-macam. Banyak, ada 12 kalau untuk yang pancake itu varian rasanya. Nah, cara nentuin varian rasa apa sih? Biasanya tergantung apa nih? Tergantung, misalnya ini nih lagi coklat Dubai, apakah kayak gitu? Ngeliat ke pasar atau tanya-tanya atau risetnya gimana? Sebelumnya kan kita nyoba dulu nih, kira-kira cocoknya dengan rasa ini, cocoknya dicombine dengan rasa apa. Di luar dari itu, taunya di pasar sesuai trennya tiba-tiba ada coklat rasa coklat Dubai yang pakai kunafa atau segala macam, ya kita coba lagi juga. Gitu Tapi ya. memang sebelumnya kita udah punya rasa patennya lah, kita punya produk gitu. Kalau pada saat memasarkan pertama kali apa tuh yang dirasakan, suka dukanya lah ketika menembuskan ini, boleh dibilang masih belum banyak lah tadi. Belum bilang, banyak. ya. Itu gimana? Apakah penerimaan pasarnya itu bagaimana? Ini kalau dibilang juga unexpected juga. Jadi awalnya kan memang berpikir kalau misalkan jual kue kayak gini tuh kan pasti yang suka anak-anak kecil, yang sukanya kue-kue manis, atau kayak kita-kita yang sukanya kue manis, pasti orang tua kan nggak suka lah manis-manis, kan pasti terhalang lah, ada batasannya lah sama manis. Tapi tahunya setelah jual ini gitu, setelah buka outlet gitu di Pamulang, di Pengasinan, di Medan, ternyata malah orang yang suka manis tuh banyak banget. Gitu ya. Sangat banyak. Yang awalnya kita cuma nargetin ini anak-anak kecil atau sekitar umur Gen Z lah, umuran Gen Z yang suka. Taunya ternyata salah. Banyak Taunya yang minat. iya banyak. Kalau misal orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek itu datang ke outlet kita, malah mereka berombongan grup-grupnya mereka gitu. Nggak ada
anak-anak mudanya emang karena suka makanan manis. Awalnya berpikir kayak kue kan orang dikit lah yang suka. Ternyata pas kita buka di 1 bulan pertama itu kita tiba-tiba viral di TikTok. Viral di TikTok, viral di Instagram. Jadi ada orang yang nyobain, dia merasa enak. Ini kita tanpa bayar Ini ya. honest review Honest ya. review dari dia. Jadi organik ya. organik. Jadi memang orang ini tuh food vlogger lah di TikTok, di Instagram gitu. Nah, kalau misalkan dia dipanggil kan memang dia bayar. Tapi pada saat itu memang dia cari konten gitu. Awal mulai viral ya, cari konten. Terus dia datanglah ke Hana Japan Cake. Terus dia ya seperti orang biasa customer beli aja. Dia nggak ngomong kok kalau misalkan saya ini, dia cuma izin untuk video ini ya, untuk ngekontenin akun saya gitu. Tiba-tiba akun kita banyak di like, di tag orang, di share, kayak gitu. Terus tiba-tiba pas saya buka TikTok, loh, tiba-tiba udah 1,5 juta yang nonton. Iya. Tiba-tiba di TikTok 1,5 juta. Terus pada bilang, di mana nih? Nah dari situ awal-awal udah rame ngantri. Jadi alhamdulillah dari awal pertama buka memang sudah rame. Medsosnya apa, alamat medsosnya? Hana Japan Cake 2. Hana Japan Cake. Ada 2-nya ya? Ada 2. Kalau Hana Japan Cake itu yang daerah Medan, kalau Hana Japan Cake 2 daerah Pulau Jawa. Selain di TikTok di mana? Di Instagram. TikTok, di Instagram kita baru punya akun itu aja sih. Tapi kalau misalkan kita di kontenin orang-orang udah masuk TV, masuk YouTube. Kita udah beberapa kali. Hana sendiri melihat kok Hana lagi malah ikut-ikut lagi. Hana sendiri melihat kekuatan sosial media kalau untuk bisnis F&B dan specifically di Indonesia itu segimana powerful sih? Sangat amat powerful gitu ya. Powerful banget karena ini balik lagi aja kita juga viral karena orang lain yang memviralkan kita tanpa kita tahu gitu. Ternyata sosmed seberpengaruh itu. Di luarnya ya di sisi lain juga ada negatifnya ya. Maksudnya dari viralnya itu kan orang jadi banyak niru, terus juga maksudnya banyak juga yang suka, pasti aja ada beberapa yang nggak suka. Namanya kan selera tapi yang nggak suka itu kan akhirnya mengefekkan ke orang lain. Benar. Dari sosmed itu. Jadi ada 2 sisi tetap ya gitu. Kalau yang bagus juga akan ngebusnya bagus, tapi berarti juga harus siap internal antisipasi. Jangan sampai nih kita dapat review jelek gitu ya. Lagi naik-naiknya tiba-tiba ada satu komen, mungkin emang mereka juga nggak suka atau bisa jadi kompetitor juga. Tiba-tiba ngekomen ngejelek-jelekin turun ke bawah. Aduh, itu udah. Tapi ada upaya juga ya untuk mengcounter itu, ada timnya. Ada upaya. Ya itu biasa lah kalau risiko bisnis di dunia medsos seperti itu ya. Netizen Indonesia kan sangat kreatif. Tajam, kritis. Betul ya. Nah, terus sekarang kalau tadi sih saya ngeliatnya gini, ternyata orang Indonesia itu suka yang manis. Nggak, ternyata bukan untuk anak-anak aja atau remaja aja, ternyata yang tua. Kalau misalnya kita melihat peluang bisnis, ada nggak sih misalnya ke depannya R&D-nya bikin, misalnya pemanisnya bikin pemanis stevia atau mungkin yang less sugar, kan bisa jadi peluang juga. Ada nggak sih rencana kesana? Sudah ada, memang sudah kita punya target ke depannya kan, pasti mau lebih melebarkan lagi kan, outlet buka lebih besar, lebih luas lagi di tempat outlet-outletnya. Terus juga yang pertama memang target kita kan harganya ini pertama kan murah banget ya. Murah banget di antara yang lain, karena kan kita sebelum keluarin harga ini kita udah lihat dulu nih harga-harga orang tuh gimana. Terus kita tiba-tiba keluar dengan harga segini, orang ya nggak ada bisa nyaingin lah gitu istilahnya. Nah, memang ada beberapa masukan dari orang, ini saya suka si rotinya aja tapi saya nggak suka si toppingnya karena menurut saya manis, tapi saya pengen cuma dikit aja. Karena akhirnya mikir apa buat yang lebih less sugar gitu kan, atau toppingnya cuma dikit tapi toppingnya kita ganti mereknya atau gimana gitu, atau juga target kita adalah salah satunya kan kita sekarang masih pakai plastik. Jadi ada memang niat biar lebih eco friendly. Pasti itu ada tujuan ke sana. Semangat terus ya, pokoknya pengembangan terus. Berarti banyak insight ya, banyak itu bagus kan. Artinya itu buat R&D dari tiap customer sih alhamdulillah selalu ngasih review sih. Jadi kalau misalkan makan dia selalu ngomong, "Mbak ini enak, tapi gimana kalau misalkan kayak gini-gini?" Jadi dapat feedback terus. Boleh dapat bocoran nggak dalam sebulan berapa penjualannya atau pertumbuhannya? Alhamdulillah dari awal buka selalu naik. Nah itu rata-rata berapa persen? Penaikannya, waduh persennya berapa ya? Tapi kalau misalkan secara produk
kita setiap hari kan kita produknya banyak ya, ada minuman, ada makanan. Setiap hari itu bisa bikin sampai 500 pancake. Satu Itu di satu Satu weekend. Hampir 500 pancake itu satu weekend. Terus untuk minumannya kita juga hampir 500 gelas keluar. Minumannya apa? Minumannya es teler. Iya, jadi itu memang Hanaja Pancake itu brand produknya makanan manis semua. Gitu ya. Iya, jadi kayak dessert shop. Oke. Kayak gitu. Jadi Kalau bentuknya memang seperti ini, kecil-kecil begini atau ada yang besar atau gimana? Kalau untuk sekarang pancake-nya sih baru gini aja kalau untuk pancake-nya. Kayak memang satuannya. Sebenarnya kan kita jualnya satuan di kotak-kotak gitu. Harga 12.000. Kalau ini kan memang paket isi 3. Untuk online ada juga? Online-nya pemesanan online. Lewat mana tuh? Oh, kalau pemesanan online kita nggak yang kayak buka di sosmed untuk pre-order, enggak sih. Paling cuma orang untuk belinya online food. Pakai Online food ke e-commerce outlet, ya? iya. Menarik juga ya. Nah, sekarang kita ini nih lebih dalam nih kita karena berbisnis untuk baru aja lulus, artinya usianya masih muda gitu kan ya. Benar nggak sih kalau bisnis itu jangan cuma dilihat enaknya? Kan banyak juga yang bilang aku mau berbisnis nih biar lebih bebas, biar lebih apa ya, independen, waktu bisa kita yang ngatur. Emang benar seindah itu nggak kenyataannya? Indah kalau mau dirasain indahnya doang. Padahal sebenarnya juga ada nangisnya, ada sedihnya, omongan orang lain kadang. Tapi kan nggak mau ngasih tahu itu orang lain, nggak akan mau. Orang maunya orang ngelihatnya, ih dia rame terus ya, ih happy kayaknya. Iya memang yang dirasain itu, semoga itu terus. Iya. Jadi suka duka itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi kalau misalkan ya baru-baru naik pasti ada aja kan. Tapi buat Rahma ini kan sebenarnya kan dari keluarga pebisnis juga ya. Jadi udah belajar sebenarnya, bukan dari kecil dadakan sudah disuruh 2023 langsung bikin ya. Iya, dari dulu memang dari mama papa itu selalu punya usaha. Dan anak-anaknya yang harus ngejalaninnya. Lah kita juga yang ngerjain, kita juga yang jadi karyawan gitu. Iya. Jadi sudah yang ngerti yang profesionalnya juga. Sudah teruji ya, sudah nggak cuma terima laporan ya. Iya. Kita ikut turun kalau rame ngelihat lama kan nggak, aduh perasaannya gimana gitu. Ya mungkin menarik juga nanti bicara strategi ya, strategi bagaimana mempertahankan bisnis biar sustainable ya. Ini kan baru 2 tahun ya kan, bisnis itu katanya kalau udah 5 tahun baru sustainable. Jadi perjuangannya masih panjang, semoga juga semangatnya juga harus panjang. Nanti kita bedah lagi mungkin lebih dalam lagi ya. Tapi kita harus break dulu nih Mas gitu. Oke, Sobat Biskom kita akan ketemu lagi, cuma kita mau break dulu ya gitu. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, and comment supaya YouTube kita makin meriah dan makin kita juga akan menghadirkan banyak bintang tamu yang gak kalah menarik. Sampai ketemu lagi, tapi jangan kemana-mana, kita segera balik. Hah? Ada pancake cuma seharga 12 ribuan doang? Hai guys, ada yang baru nih di Pamulang. Ini pertama kalinya Hanaja Pancake yang ada di Pamulang loh. Dan outlet yang di Medan sudah ada 6 cabang loh ternyata. Yang bikin menarik, harganya yang wow banget, mulai dari 6 ribuan aja. Di sini aku pesen Shuffle Pancake ice cream, puding karamel, strawberry squash, sama ubi brulee. Yang pertama aku pesen Shuffle Pancake, ini rasa red velvet dan juga coklat. Ini enak banget, lembut, manisnya pas dan gak bikin enak. Dan aku pesen ubi brulee, ini sih yang paling the best, ubinya lembut banget. Dan aku pesen juga mie pedas, harganya cuma 6 ribuan aja loh. Aku juga pesen puding karamel, ini pudingnya enak banget, kenyal dan juga manis. Yuk kalian langsung aja mampir ke outletnya, lokasinya ada di Pusat Kuliner Pamulang, Jalan Surya Kencana. Oh iya guys, di Javan Cake mau ada menu baru loh, yaitu Crepe Brulee. Jadi langsung serbu aja. Thank you for watching. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future.
Oke, kembali lagi bersama Wiscom Podcast yang kali ini kita ditemani Rahma Naba dari Hana Japan Cake. Yuk lanjut kita ngobrol. Ya. Nah, apa nih, Mas? Tadi ya pengembangan bisnis, strateginya ya kan, termasuk mungkin tadi rencana ya, mungkin Ya, Catherine, rencana ada sih. rencana tuh. Apa nih kira-kira 2 tahun ini kan insya Allah ya survive lah ya, gitu. 2 tahun pertama survive, makin berkembang gitu kan ya. Sudah punya gambaran gak sih? Katakanlah 5 tahun nih pengen jadi apa nih? Hana Japan Cake nih. Kalau sekarang kan kita masih berdiri sendiri ya, maksudnya buka outlet sendiri. Memang banyak juga yang minta franchise, tapi memang masih belum dipikirkan. Tapi itu pasti akan jadi rencana kita mungkin 5 tahun ke depannya, buka outlet di berbagai daerah. Terus juga mungkin akan buka franchise juga. Kalau yang terdekat apa rencana terdekat nih untuk Buka pengembangan outlet bisnis? baru. Nambah expand. Jadi di mana rencananya di mana aja yang Di mau kalau dibuka? sekarang kan baru di Pamulang Oke. sama di Pengasinan Depok kalau di Pulau Depok, Jawa. Terus sudah ada rencana insya Allah di bulan depan di daerah dekat kota Depok. Dekat kota Dekat Depok. kota Depok. Kota lainnya belum. Insya Allah Insya Allah. menyusul. Harus difokuskan dulu karena untuk ninggalin satu outlet aja kan kita harus percaya ada orang yang kita percayain dulu. Terus ke outlet yang baru buka ini Pengasinan, terus nanti mau buka lagi. Yang penting bisa ditinggal tapi masih tetap berjalan lancar. SDM-nya berapa orang deh dari mulai satu outlet di bagian produksi dan yang lainnya? Kalau hampir semuanya bisa produksi. Oke. Jadi kita ada banyak jabatan lah gitu istilahnya ya. Ada baking, ada kasir, ada helper, ada Oke. kru gudang. Oke. Karena kita juga punya gudang. Nah, kalau misalkan baking itu sehari-hari 2 orang. Oke. Tapi total baking hampir semuanya bisa baking. Oke. Jadi satu outlet kira-kira ada 15 orang se-outlet. Oh jadi bikin produksinya di outletnya? Iya, Oh, bukan kan di masih pusat fresh, kan? bukan. Oh, oke. Karena kita fresh di saat Oke. buka. Berarti pelanggan bisa lihat juga dong? Iya, model konsep outlet kita memang open kitchen. Open kitchen. Iya, jadi Menarik ya. iya, jadi ada experience orang bisa ngelihat gitu. Jadi walaupun nunggu kan buat ini lumayan lama ya. Iya. Buat ini lumayan lama dan sensitif banget. Jadi kadang kalau orang nunggu dan sekali buat ini setengah jam. Iya. Dan itu kalau berhasil gitu. iya. Dan harus berhasil Nah, sih itu memang. tadi pengen nanya juga gitu kan, mengingatkan kayak bikin si fluffy pancake ini kan susah, nggak kayak orang bikin nasi Iya. goreng lah. Iya, gitu ya. benar-benar. Itu ngajarinnya gimana sampai Rahma bisa ngelepas, oh ini udah bisa dilepas. Ya. Awal banget buka itu jujur capek banget karena terus? ngajarin ditambah lagi pas kita viral itu orang tiba-tiba ngantri sampai jalan. Oke. Iya, ngantrinya tuh kayak ular gitu. Kita kalau Padahal ngomong bikin satu aja lama ya. dan sekali buat itu kita cuma bisa jadi 30. Oke. Sedangkan satu orang datang langsung beli 8, Oke, langsung beli 12. iya. Jadi kan kita cuma punya satu kompor karena memang keterbatasan tempatnya ya kan. Karena kita tuh semi dine in lah, Iya, orang cuma bisa dine in sambil nungguin si Iya, produknya. Itu sekali buat tuh cuma 30 pancake, sedangkan antriannya kalau kita bilang antriannya udah ular belum? Udah jadi ular Kak. Udah jadi ular. Sekali buat 30 udah pasti kan kita udah matokin wah ini cuma sampai sini doang nih. Selanjutnya kan nunggu 1 jam lagi ya. Itu yang disebut berkah tapi Iya. deg-degan ya. Strategi marketing juga ya. Iya, benar-benar. Kira jadi word of mouth marketing. Iya ya kan? benar-benar. Kadang kan kayak deg-degan sambil bikin pancake ini harus jadi ya. Karena kalau waktu itu kan pada saat viral baru-baru itu aku selalu yang buat. Sedangkan kalau kalau aku yang buat di sini fokus ke baking doang, nanti yang sana nggak diliatin. Akhirnya coba ya tolong ya kamu buat jangan sampai gagal ya. Ini punya orang loh. Kalau gagal ini orang marah loh udah nunggu sejam. Jadi sejam 2 jam pernah orang nungguin. Itu menguras yang
apa yang tadi sampai ngantri itu di outlet mana aja tuh? Di Pamulang yang pertama. Pamulang, ya? Yang pertama kita buka yang di Pulau Jawa di Pamulang. Itu orang sampai, jadi kan kalau misalnya kita buat tuh 30 cuma jadi 30. Terus kita patok ini cuma sampai sini. Kak, sorry ya, kita paling bisa jadi sejam sampai 1,5 jam. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Ditungguin. Nggak apa-apa ditunggu. Sambil berdiri. Bisa beli minuman. Saking nggak ada tempat duduk, mereka berdiri balik lagi Mbak, Ada udah menu belum. lain nggak sih? Ah, Sambil mereka banyak, nunggu. banyak, Ya. banyak menu lain. Cuma kan karena mereka memang menariknya dengan produk ini, apalagi kalau ini kok masih panas tuh dia jiggle-jiggle gitu loh, goyang-goyang dan kayak Oh, kapas gitu. melempes Iya, gitu. Jadi orang tuh pasti tetap aja main produknya ya mereka belinya ini, walaupun dia ditambah produk-produk lain. Kalau Esteller kan kita baru di akhir tahun kemarin kita launching Itu produk juga bagus Esteller. sambutannya. Bagus banget, alhamdulillah. Karena orang ngerasa yang nggak ada lagi yang kayak gini. Nah itu gitu. ya, jadinya Diferensiasi. spesifik ini memang hidangan manis dessert lah ya, Dessert, dessert hidangan outlet. Oke. Nah, dessert outlet. Jadi kepikiran kalau nanti pengembangan pas menentukan lokasi itu kayak apa sih? Ya. Kalau kita selama ini kalau mau buka outlet baru selalu ngelihat emang carinya di tempat jajanan. Yang sudah jadi udah Yang mention sudah ada jajanan. dulu. Jadi emang orang-orang itu jadiin Hana Japan Cake ini pilihan. Oke. Jadi kan orang biasanya kalau mau jajan kan asin-asin, pedes-pedes ya. Pasti kalau misalkan orang Indonesia kalau makan asin pasti maunya ada makanan manisnya gitu. Jadi karena ini tiba-tiba biasanya orang kok ada sih yang jual pancake sebelumnya, tapi dia kayak cuma booth yang jual shuffle pancake aja. Oke. Sedangkan kalau kita semi cafe outlet harganya murah, jualnya makanannya banyak pilihannya. Jadi nggak cuma pancake aja, ada puding, ada esteller, ada ubi segala macam makanan manis. Banyak. Jadi pilihan buat Pilihannya orang. banyak. Tadi tempatnya tuh apa di stand alone sendiri atau di mall-mall gitu atau gimana? Enggak sih, kita memang belum targetin ke mall karena kan dari segi harganya dan Ya. target kita kan memang untuk menengah ke bawah. Jadinya untuk orang-orang yang makanan pinggir jalan aja, orang-orang tempat-tempat Iya. jajanan. Betul, betul. Karena kan emang selama ini juga belum ada yang buka outlet dessert shop dengan yang harganya murah itu belum ada. Iya, iya. Berarti ada rencana dong segmennya dibedakan, nanti ada ya Akan rencana ada ya. rencana untuk Kelas targetnya beda. A, B A ke atas gitu ya. Pasti akan ada. Iya, nah ini nih yang menarik buat saya nih. Perasaan baru beberapa saat lalu kita ketemunya di kelas ya. Kita tahu udah jadi pengusaha gitu kan ya. Semudah ini sudah menjadi wirausaha. Gimana sih Rama sendiri ngelihatnya gitu? Apakah mungkin kalau dari sisi keluarga Rama sendiri yang memang wirausaha itu udah biasa gitu. Pernah nggak sih pada saat setelah lulus wisuda kemudian Rama memutuskan untuk full jadi wirausaha, ada nggak pertanyaan teman atau saudara, kok nggak ngantor, nggak kerja? Iya, itu pertanyaan yang sering ya. Karena mungkin mindsetnya belum semuanya Iya. sama Betul, ya. wirausaha. Ada beberapa yang mungkin memang berpikir kalau misalkan kita mau punya bawahan atau karyawan gitu ya, setidaknya kita pernah ngerasain dulu nih jadi bawahan tuh gimana. Oke, Mungkin ikut ada yang orang berpikir dulu. iya kalau misalkan mau ngatur SDM kita harus tahu di mana cara diatur dulu. Ada beberapa yang ngomong kayak gitu, tapi balik lagi kalau misalkan memang dari awal sudah merasa percaya diri untuk buka usaha, terus juga namanya masih muda sih ya. Kalau masih muda kan masih inovatif, masih kreatif, pikirannya masih terbuka banget gitu. Jadi ya kenapa enggak ada yang salah kalau memang baru lulus langsung buka usaha. Toh kalau misalkan kita bisa memanage dengan benar juga nggak masalah, walaupun kita belum pernah kerja di orang lain. Kan kita nggak harus juga kerja di orang lain, tapi kita bisa belajar dari orang lain juga bisa. Iya. Betul, betul, betul. Artinya yang merendahkan ada juga ya. Ada aja. Tapi bisa dibuktikan lah ya. dengan Iya, sekarang insya Allah bisa udah dibuktikan. 2 tahun ini ya. Iya. Menarik juga. Kalau ini nih apa namanya bahan-bahan, terus habis itu kemudian resep, kamu rahasiain nggak sih Rama? Misalnya resep udah kamu udah jadi udah kayak gini atau terbuka aja buat bakernya buat. Kalau misalkan resep kayak detailnya mungkin timbangan segala macam ya, kita sih udah nyediain ke mereka yang udah jadi, tinggal mereka masak. Oke. Paling kita cuma punya SOP cara pembuatan produk aja. Kita punya kayak apa namanya kertas SOP-nya kita tempel gitu biar mereka. Tapi kalau di luar mungkin mereka bisa iseng-iseng nyari tahu sendiri kan ya silakan sih sebenarnya. Cuma kita kalau misalkan ngasih produk ke kru baking itu udah jadi kayak ya si produk ini segini, produk ini segini, kalian tinggal Sudah
sesuai ditakar, sudah ya. ditakar. Jadi kalian tinggal sesuai yang sudah diajarkan aja. Masalah nanti mereka mengira-ngira bisa recreate Iya, ya udahlah ya silakan gitu. aja. Bakernya rata-rata perempuan apa ada laki juga? Perempuan semua. Perempuan semua ya. Kalau laki kenapa sih? Nggak, Sudah tangannya pernah. kurang ini ya. Kurang Sudah luas. pernah di challenge. Jadi kalau kita tuh bakingnya itu anak baking itu cewek semua. Oke. Kalau helper tuh kita helper ngebantuin nyiapin produk, sama helper sama anak-anak yang nyiapin minuman itu Oke. kita sebutnya helper juga. Itu kebanyakan cowok-cowok memang. Kadang waktu itu mereka suka bosen. Kak mau pindah dong, mau nyobain kalau baking gimana? Akhirnya aku kasih lah nih, cobalah Itu kalian cowok, baking. yang cowok. Itu cowok udah langsung hancur. Karena memang pada dasarnya kan yang hatinya bisa masak tuh cewek ya, Iya, walaupun ada juga Apalagi cowok ini juga. perlu ketelatenan, Nah, apalagi harus ini sabar, lebih nyoba sensitif. terus gitu. Karena ini nggak gampang tadi ya kalau Nggak cerita gampang, dari nyoba sendiri saya Catherine pernah coba? coba banget. Saya juga suka masak-masak sih, Iya. tapi emang itu challenging banget sih ini. Harus yang emang bisa Iya, ngerti. dan lama pula Lama. buatnya. Masalahnya kalau gagal tuh kan berarti artinya kita mengulur waktu lagi nih Iya, untuk buat iya. itu. Nggak cuma ngebuang tapi waktu juga. Waktunya. Tapi mungkin Rahma juga awal-awal nggak langsung sukses juga kali bikin ini. Iya, Itu berapa lama prosesnya tuh bisa bikin ini? kalau misalkan bisa bikin ini sebenarnya pernah gagal tapi nggak lama sih. Karena emang pada dasarnya suka bikin kue, suka Ada bakat masak. juga ya? Iya, karena dari dulu orang tua, mamaku memang selalu ngajarin kalau misalkan mama masak tuh kita harus ikut. Aku harus ikut. Oh. Kamu nggak cuma ngeliatin, nggak cuma mama suruh, tapi kamu yang buat. Bagus ya. Gitu. Jadi mama udah percaya. Jadi pas sekali dikasih, ayo buat ini kita nyoba, buat kita mau buka kemarin pertama di Pamulang. Awalnya gagal sekali 2 kali, lama-lama bisa. Kalau modal awal dari mana itu? Dari Keluarga keluarga ya? juga. Awal berapa? Boleh tahu nggak? Kalau awal banget kita buka itu kan sebenarnya di tahun 2023 akhir menuju 2024 itu kita bukan, awalnya cuma shuffle pancake aja ngejualnya. Sama ada satu lagi produk asin namanya mie pedes. Oke. Itu harganya cuma 6.000 waktu itu. Itu kita bukanya di booth jajanan, bukan buka kios outlet. Jadi itu tuh masih 15 juta pas sekali. Itu dia sama produknya, karena kan kita cuma buat booth sama sewa per bulan lapaknya di tempat jajanan itu. Terus sama produknya juga baru shuffle pancake aja gitu. Nah, menuju 2020 di bulan Agustus pertama 2024 akhirnya kita buka dengan tipenya outlet. Oke. Iya, semi cafe, dan udah pasti kan produknya nggak cuma shuffle pancake aja. Akhirnya kita keluarin produk baru, ubi, puding, shuffle ice cream gitu. Jadi modelnya pasti lebih besar juga. Besar. Tapi udah BEP apa belum? Sudah. Udah jago ya hitung-hitungannya. Iya. Oke. Nah, jadi Sobat Biskom, sebelum kita akhirin, sayang banget Mas, sebenarnya masih banyak yang Iya, betul, pengen menarik. kita obrolin. Titip-titip dong Rahma sebagai pebisnis muda yang sukses. Kali-kali ada yang bisa disampaikan ke Gengsi Sobat ya, Biskom, gengsi. anak-anak Bisnis teman-teman, anak-anak Gen Z, apa sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus diantisipasi kalau memang ingin menjadi entrepreneur? Silakan. Buat anak-anak muda kayak aku, buat anak-anak Gen Z, jangan pernah takut buat mulai usaha. Nggak usah peduliin kata-kata orang, mau gimana pun kita yang jalanin. Apalagi masih muda juga, kita masih kreatif, masih inovatif, jadi masih gagal, ulang lagi, coba lagi, masih nggak apa-apa karena masih muda, jadi dicoba terus sampai nanti pasti bakalan ngerasain hasil indahnya kok. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Nah, buat ya luar anak biasa. Gen Z khususnya. Ya, oke. Baik. So, Sobat Biskom, berakhir sudah episode kita kali ini bersama Rahma Al-Nabadari, Hana Japan Cake. Luar biasa, banyak sekali yang bisa kita ambil. Jadi masih muda tapi semangat untuk memulai bisnis seawal mungkin, se-early mungkin. Sampai jumpa di episode Biskom berikutnya yang pastinya akan mendatangkan bintang tamu yang tak kalah menariknya. Salam Biskom. Salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi,
tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.